itu acara buruh di Bekasi, saya diundang di situ dan saya setuju dengan rencana buruh untuk ngepung istana itu. Itu hak buruh ya. Dia hak demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang apapun bentuknya itu dijamin kecuali bikin kekerasan kan. Lalu saya diminta orasi di situ karena saya senang maka saya orasi kan supaya buruhnya semangat. Saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebagai undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya tuh. Nah hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun, ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Presiden Amerika Serikat sering dalam debat itu di ekonomi stupid, ekonominya goblok, kira-kira begitu kata Bill Clinton dulu segala macam. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir gerobak sapi itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan dari zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu, yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu kenapa dihalangi itu. Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Barreskrim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi bukan sekedar pejabat yang dihina. Para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih didukung. Ya udah saya nggak laporin itu. Tapi kita mesti biasakan bahwa pandangan politik itu ada yang negatif, ada yang positif, kan biasa aja. Ya. Itu bisa, tapi rubah, jangan pakai demokrasi itu, karena kita sama-sama demokrasi kan. Jadi rubah aja jadi feodalisme. Dalam feodalisme tidak akan ada umpat mengumpat begituan gitu. Tapi justru kita udah keluar dari feodalisme itu. Kita bajingan itu juga anak Jakarta, lu bajingan banget sih lu tuh. Atau orang bilang lu keren banget tuh. Jadi kata bajingan itu kalau dimasukkan dalam etnolinguistik itu istilah yang bagus sebetulnya, istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Jadi saya ucapin itu membajingan tuh Presiden Jokowi itu kan, itu di dalam dalil itu suasananya berdebat politik itu, bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapin kok di publik tuh, saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga tapi dia buruk sebagai kepala negara. Itu faktanya kan. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan, enggak itu. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat tuh manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit tuh. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Nah, itu
Misalnya soal IKN, kan itu konteksnya IKN, itu kan kebijakan tolol, udah ditolak di mana-mana masih dagangin juga tuh. Padahal sebetulnya Cina juga tahu bahwa ini yang ngapain didagang-dagangin lagi. Toh kita nggak mampu juga masuk ke dalam IKN itu walaupun ada MOU segala macam. Apalagi kalau kita lihat hukum ekologinya tuh, Jokowi memutuskan pindah IKN tanpa AMDAL, itu tolol namanya tuh. Kalau udah pinter mestinya AMDAL dulu, baru keputusan politik. Jadi semua yang saya terangkan itu ada basis akademisnya tuh. Itu kenapa marah ke saya? Jadi itu intinya tuh. Jadi saya kira ini pelajaran aja terus menerus supaya kita jangan merasa jagoan itu kalau dihina lalu kumpulin massa tuh. Saya sendirian ucapin itu dengan logika saya tuh. Jadi bantah aja di dalam dalil itu. Saya kira Pak Polisi juga bingung ini ngapain sih laporin sesuatu yang sifatnya delik aduan tuh. Jadi itu intinya tuh. Itu saya jadi 7 kali dungu dong kalau melaporkan mereka. Mereka berhak mencaci maki saya karena yang mereka caci maki bukan Rocky Gerung, tetapi profesi saya sebagai pengkritik. Ya saya terima aja. Ngapain saya balas ya. Kan mereka nggak menghina saya kan, mereka menghina argumen saya. Oke, tapi saya tunjukkan bahwa hinaan kalian itu tidak logis juga. Jadi biasa aja kan. Jadi nggak usah ada ancam mengancam. Itu biasakan bahwa pikiran itu disebut pikiran. Justru kalau dia bertengkar tuh, pertengkaran pikiran itu menunjukkan manusia berpikir. Kalau nggak ada pertengkaran itu artinya barang sama barang. Jadi saya mau terangkan itu pada teman-teman relawan Pak Jokowi, bahwa saya bahkan tidak pernah mempersoalkan kalian puja-puji Jokowi. Kenapa kalian persoalkan kalau saya kritik atau bahkan menghina presiden? Saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Itu bedanya tuh. Jadi mesti bedain, presiden itu adalah fungsi. Dia tidak permanen, karena setiap 5 tahun kita pilih tuh. Jadi sesuatu yang kita pilih tidak mungkin kita beri martabat, karena martabat itu hanya melekat pada manusia yang otentik, bukan pada jabatan publik. Nggak ada jabatan publik yang ada martabatnya tuh. Karena setiap jabatan publik potensial untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi saya mau ajarin filosofi pada teman-teman pemuji dan pemuja Pak Jokowi, bukan saya sok tahu, tapi supaya paham bahwa di dalam demokrasi percekcokan politik itu pakai bahasa yang bukan bahasa keluarga, bukan bahasa agama. Karena kita nggak mungkin bertengkar dalam politik pakai bahasa agama santun-santun segala macam. Nggak bisa dong. Atau pakai bahasa yang feodalistik. Oh iya, saya selundupkan kalimat saya dalam istilah yang sangat lemah lembut. Justru di situ kelihatan kemunafikan. Sering saya katakan bahwa sopan santun dalam politik itu artinya kemunafikan. Saya nggak suka kemunafikan. Jadi itu intinya tuh. Saya nggak ada dendam apa-apa pada Jokowi sebagai manusia. Yang saya kritik adalah kebijakan dia dalam IKN, info segala macam itu. Jadi kalau ada yang baper ya silakan baper. Saya menganggap itu hak konstitusional saya untuk mengucapkan perbedaan. Terus dihubung-hubungkan, ini Rocky Gerung tuh zaman Orde Baru dia pro Orde Baru, dia diplomatis. Lo zaman Orde Baru saya penasehat khusus Buyung Nasution yang berkelahi dengan Soeharto. Saya dengan Gus Dur ada di Forum Demokrasi, kasih kritik habis-habis. Saya bawa mahasiswa saya untuk demo di Semanggi itu dan diuber-uber oleh Brimob segala macam. Jadi ini orang-orang ini mau seolah mau banding-bandingkan tuh. Rocky Gerung kan nggak ada apa-apanya di 98 tuh. Ya lihat aja sejarahnya itu kan. Tapi kan itu nggak ada gunanya kan, karena dia mau cari-cari satu cara membandingkan itu. Kalau zaman Orde Baru si Rocky itu kepalanya udah hilang. Justru supaya kita tidak hilang kepala, kita aktifkan perlawanan oposisi pada Presiden Soeharto pada waktu itu tuh. Dan kalau saya mau hubungkan misalnya dengan keterangan Pak Jokowi, zaman Pak Harto itu jadi otoriter setelah 10 tahun memerintah, dan itu penanda bahwa seseorang pun bisa berubah wataknya. Nah, sedangkan Pak Jokowi itu belum 10 tahun udah jadi otoriter. Ini kalau saya mau paraphrasing wawancara Pak Jokowi, Pak JK. Apakah Pak JK mau ditangkap juga kan? Nggak mungkin dong, karena ini adalah pandangan politik yang berbeda ini. Sinyal-sinyal seperti itu yang mesti kita pikirkan. Kita bandingkan misalnya Budiman Sujatmiko memaki-maki Prabowo, akhirnya dipermai juga tuh, diterima Prabowo juga kan. Itu Budi Projo itu tuh juga bagaimana memuji-muji Jokowi pada waktu itu, sekarang berupaya untuk siksa segala macam. Jadi hal biasa dalam politik. Jadi nggak usah baper lah. Nanti diketahui dunia lah, masa Indonesia udah tumbuh secara demokratis, tapi cara menangani kasus lapor-lapor jadi malu sendiri itu. Atau memang Indonesia memang tidak demokratis sehingga perbedaan pendapat tidak dimungkinkan.